Dari Abi Umamah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, fadlul alim 'alal 'abid. Jadi keutamaan seorang ulama, alim, ya, ulama jamaknya. Keutamaan seorang ulama dibandingkan dengan seorang ahli ibadah. Abid, abid itu ahli ibadah. Jadi memang ada perbedaan lah begitu ya. Ada perbedaan antara alim dan abid. Jadi kalau alim itu ya orang yang sibuk dengan apa? Dengan ilmu. Ya, ishtighal bil ilmi. Jadi dia pekerjaannya banyak disibukkan dengan ilmu. Nah, sedangkan abid ya mungkin ishtighalihi bil ibadah. Jadi kesibukannya itu banyak di dalam ibadah. Makanya kadang ketika kita lihat seorang ulama, seorang alim, dia tidak seperti seorang abid di dalam beribadah. Ya. Ada orang yang kerjaannya apa? Kerjaannya dari pagi sampai sore itu, ya dia beribadah, dia berzikir terus, salat wajib, salat sunnah gitu ya. Dia kemudian berzikir, ya terus berzikir begitu. Ya, jadi tidak seperti seorang alim. Kalau alim itu, ya dia salat wajib, dia salat sunnah, ya. Tapi kemudian setelah itu dia tidak sibuk dengan ya ibadah-ibadah yang seperti dilakukan oleh abid. Dia ya seperti kita misalnya hari ini, dia baca hadis, dia jelaskan hadis, ya. Kan tidak seperti orang yang duduk di masjid kemudian dia berzikir la ilaha illallah, subhanallah, Allahu akbar. Tidak seperti itu. Dia menjelaskan gitu. Nah, perbedaan seorang ulama dengan orang tersebut, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kafadli ala adnakum. Seperti keutamaanku, ya. Fadli itu artinya ya keutamaanku, ya, dibandingkan dengan orang yang paling hina di antara kalian. Ya. Jadi ya siapa misalnya orang yang paling hina di antara kita gitu. Ya tentunya ya pelaku maksiat kan begitu. Pelaku maksiat, pembuat dosa kan hina kan di pandangan kita begitu. Ya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perumpamaannya atau perbandingannya tadi, seorang alim tadi itu dengan seorang yang ahli ibadah tadi, abid tadi, itu seperti perbandingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan orang yang paling hina tersebut. Kan jauh sekali, Bu ya. Ya. Bahkan perbedaan seorang yang baik saja dengan orang yang paling hina itu kan ada perbedaan gitu kan. Misalnya di kita ada orang yang mulia begitu. Ada orang yang ahli ibadah di antara kita misalnya. Dengan orang yang hina tadi, ahlu maksiyah, pelaku apa-apa yang dilarang oleh Allah, otomatis kan jauh perbedaannya. Apalagi perbedaannya antara Rasulullah dan orang yang paling hina di antara kita, kan jauh sekali. Ya, makanya ibu-ibu dirahmati Allah, harus punya motivasi kita menjadi orang yang apa, Bu? Menjadi orang yang ya alim lah begitu ya. Jadi orang yang mengetahui. Ya jangan sampai apa? Jangan sampai ya kita ya merasa ya sudahlah, mungkin aku sudah tua, aku tidak mungkin lagi belajar, aku tidak mungkin lagi menjadi orang yang apa namanya mengetahui ya perkara-perkara yang berat mungkin begitu. Nah, jangan pernah berpikir seperti itu. Tapi apa? Teruslah ya berusaha untuk menjadi seorang alim gitu ya. Jangan sampai ketika kita merasa sudah di garis itu, di tahap itu, kemudian kita melupakan ibadah. Bukan seperti itu. Ibadah-ibadah yang wajib, ibadah-ibadah yang apa namanya sifatnya baik itu mahdhah atau ghairu mahdhah tetap dilakukan oleh seorang alim itu. Cuma apa? Ada perbedaan yang sifatnya terus menerus tadi. Jadi kalau abid itu memang dia terus menerus dia ibadah. Jadi kerjanya apa? Ya
ya mungkin kalau bisa disimpulkan singkatnya apa? Seperti ketika Rasulullah SAW tahannus dulu, tahannus di Gua Hira ya, sebelum beliau diutus menjadi nabi. Kan beliau naik ke gunung, ke Gua Hira, dan kemudian beliau duduk di gua itu ya, bertahannus, artinya ya kalau bahasa orang sekarang mungkin bertapa kali gitu ya. Jadi dia terus zikir di situ, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud dengan abid itu gitu. Jadi terus berzikir. Setelah yang mahdoh tadi, dia tambah dengan yang lain gitu. Sehingga tidak ada kegiatan lain gitu ya. Nah, sedangkan alim itu, nah waktu dia berzikir itu digunakan untuk belajar seperti yang kita lakukan hari ini. Maka ibu bunda rahmati Allah, mudah-mudahan ini menjadi motivasi kita untuk terus ya menjadi orang yang berada di step menjadi seorang alim itu ya. Jadi stepnya kan tidak satu ya, step by step, tahap bertahap, 1 hadis, 2 hadis, 3 hadis ya. Sehingga apa? Sehingga menambah pengetahuan kepada kita, dan di saat menambah pengetahuan kepada kita, maka akan menambah keutamaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha wa malaikatahu," ya, sesungguhnya Allah dan juga malaikat-malaikatnya, wa ahlas samawati wal ar, dan kemudian penghuni langit dan bumi ya, hatta an-namlata fi juhriha, sampai semut ya. Namlah itu artinya semut, sampai semut yang ada di lubangnya ya, di lubang-lubang semut itu, hatta al-huta ya, sampai kemudian juga disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikan-ikan yang ada di lautan ya, semuanya itu yusalluna ala muallimin nasi al-khaira. Mereka itu apa, Bu? Ya, semuanya mendoakan ya. Yusalluna artinya apa? Artinya apa? Salawat ya. Yusalluna artinya apa? Kalau di sini diartikan mendoakan. Padahal ya makna salat itu kan bukan doa saja, makna salawat itu bukan doa saja ya. Mereka akan beristighfar ya, mereka akan minta dirahmati ya. Itu makna dari selawat. Jadi semua itu tadi, Allah, malaikatnya, dan kemudian penghuni langit dan bumi, berarti kan semua. Sampai bisa jadi apa, Bu? Sampai bisa jadi penghuni yang ada di bumi hari ini, misalnya apa yang ditakuti hari ini ya, COVID-19 ya, virus COVID-19 ini bagian dari penghuni langit dan bumi ini ya, saat ini ya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka semua mendoakan orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Masya Allah. Artinya apa? Yang mengajarkan kebaikan kepada manusia itu siapa? Adalah mereka ulama al-alim ya, orang yang mengetahui.